Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Qur'anil Karim, laqad kana uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra rahmat amma jemaah Masjid Raya serta saudara-saudaraku dari komunitas pejuang subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf saya. Saya berdiri di depan para jemaah tidak ada maksud dan tujuan untuk menggurui atau mengajari para jemaah, tapi semata-mata karena takdir Allah yang menentukan sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan wa ta'ala. Alhamdulillah, saat sekarang ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu suatu bulan tentang terjadinya peristiwa lahirnya baginda Rasulullah. Alhamdulillah, pada pertemuan berikutnya di salah satu masjid pejuang subuh saya sudah membahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada subuh hari ini pembahasan tentang sirah nabawiyah, tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kapan kita tidak membahas nasabnya maka kita tidak mengetahui tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu pertemuan sebelumnya kita telah membahas nasab Rasulullah, maka pada saat ini kita akan bahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Abdullah, saya ingatkan kembali, Abdullah adalah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai anak sebanyak 16 orang, 6 perempuan dan 10 orang laki-laki. Dan dari 10 orang laki-laki ini, Abdullah adalah anak yang bungsu. Anak yang bungsu. Dan dari 10 ini, 6 diantaranya tidak mendapati masa kenabian. Siapa saudara Abdullah yang tidak mendapati masa? Yaitu Al-Haris, Dirar, Hijir, Al-Muqaddam, Subair, dan Abdullah sendiri yang tidak mendapati masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang mendapati masa kenabian Rasulullah, saudara dari Abdullah, yaitu ada 4 orang laki-laki. 2 di antaranya beriman dan 2 di antaranya mati dalam keadaan kafir. Siapa mereka? Yang mendapati yang beriman adalah yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara 2 orang saudara Abdullah yang mati dalam keadaan kafir yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil pernikahan Abdullah dan Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat lain mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Lahirlah ke muka bumi ini orang yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mesti diingat
Sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah dalam keadaan yatim. Bapak usia kandungan 6 bulan di pendapat riwayat bulan dalam kandungan. Abdullah diutus oleh bapaknya Abdul Muttalib untuk melakukan perdagangan di negeri Sam, dan setelah melakukan perdagangan di negeri Sam, sekembalinya dia lewat Madinah, dia keluarganya, keluarga neneknya, dan di Madinah lah Abdullah menderita sakit, dan di sanalah dia meninggal, yaitu tepatnya di kota Yastrib, Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Pertanyaannya, kenapa dikatakan tahun gajah? Karena 50 hari sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan Abraha dengan pasukan gajahnya hendak merobohkan, menghancurkan Ka'bah. Tapi atas kuasa Allah, lihat firman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul wa arsala alaihim tayran ababil. Maka Allah mendatangkan burung-burung berbondong-bondong, kemudian burung-burung itu menjatuhkan, melempari dari tanah liat yang sudah dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian nampaklah seperti daun yang terkena ulat. Atas izin Allah, pasukan Abrahat hancur, tidak jadi menghancurkan Ka'bah, malah dia yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dibantu persalinannya oleh Syifa. Syifa adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf, dibantu dengan seorang pembantunya yang bernama Ibnu Aiman. Kemudian dibantu dengan Suwaibah. Siapakah Suwaibah itu? Suwaibah adalah budak dari Abu Lahab. Setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah kabar gembira kepada kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibawa, digendong ke Ka'bah oleh dan kakek Muhammad. Bagaimana kisah sejarah diberikannya nama Muhammad? Suatu ketika pada saat kakeknya Abdul Muttalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Sam bersama sahabatnya Sulaiman, Khulail dan Himran, dia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian dia bertanya kepada Abdul Muttalib, dari manakah saudara-saudara ini, antum dari mana? Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib menjawab, kami dari Jazirah Arab. Kemudian apa kata pendeta itu? Bahwa di tempat kalian nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad. Sehingga pada saat itulah Abdul Muttalib teringat apa yang dikatakan pendeta Nasrani itu, sehingga dia memberi nama Muhammad. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar ini pun sampai kepada pamannya Abu Lahab. Abu Lahab pun merasa gembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab, sampai Abu Lahab yang sudah nyata-nyata dijamin oleh Allah masuk ke dalam neraka, diringankan hukumannya, asapnya di neraka karena kegembiraan atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab pun membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah aku berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin adalah di mana aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hari disusui oleh ibunya. Setelah 3 hari disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Disusui oleh Suwaibah, kemudian selanjutnya disusui oleh seorang dari Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimatus Sa'diyah, atau lebih dikenal dengan Halimah binti Abu Suaib. Dalam riwayat dijelaskan, Ibnu Ishaq menerangkan bahwa Halimatus Sa'diyah
suatu waktu suatu ketika berangkat dari kampung Bani Sa'ad bersama dengan rombongannya, bersama dengan kabilahnya, hendak menuju ke kota Mekah untuk mencari anak susuan. Pada saat itu Halimatus Sa'diyah berangkat bersama dengan suaminya dan seorang anaknya, bersama dengan suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Dan dalam perjalanannya dia mengendarai seekor keledai tua betina. Seekor keledai tua betina bersama dengan seekor onta tua, yang mana ontanya itu tidak menghasilkan lagi air susu setetes pun. Hanya terasalah penderitaan yang dialami. Dia sampai ketinggalan jauh dari rombongannya karena keledainya tidak mampu lagi membawa, karena ada lagi susu sampai anaknya sampai Mekah. Pada saat tiba di kota Mekah, saat pun menemukan semua bayi susuan. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak ada yang mau mengambil pada saat itu. Tidak ada yang mau mengambil. Karena dia tahu bahwa ini adalah anak yatim, tidak ada. Apabila sementara Bani Sa'ad itu datang ke Mekah, Jazirah Arab itu, untuk mencari anak susuan, tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan upah imbalan dari orang tuanya. Sehingga pada saat itu setelah para Bani Sa'ad mendapatkan susu, begitupun Halimatus Sa'diyah tidak mendapatkan bayi susuan, sehingga dia Al-Haris bahwa dari Allah saya akan mengambil bayi alaihi wasallam yang dimaksud. Kemudian apa kata suaminya? Silahkan ambil, mungkin dia yang membawa keberkahan bagi kita. Kemudian mereka pun mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi anak susuan. Kemudian dalam kisah dijelaskan berangkatlah kembali ke kampungnya Bani Sa'ad. Di dalam perjalanan pulang, kalau pada saat dia berangkat, dia adalah paling terakhir tiba. Karena keledainya yang sangat tua, yang tidak lagi menghasilkan susu, pada saat kembalinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tunggangan, tiba-tiba air susu saya seakan-akan hendak menyusui, sehingga Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam disusui, dan ternyata air susu Halimatus Sa'diyah sudah penuh, bahkan anaknya juga bisa menyusui. Iya, sampai berkata Halimatus Sa'diyah, tidaklah aku pernah merasakan suatu malam yang paling indah, yang paling nyenyak tidurku kecuali malam ini. Sehingga pada saat itu Al-Haris suaminya diperintahkan oleh Halimah untuk memeriksa air susu dari unta yang dia bawa, dan ternyata air unta itu juga sudah penuh air susunya, sehingga Halimatus Sa'diyah dan suaminya pun meminum dari air susu unta tersebut. Ini adalah keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam perjalanan pulangnya dijelaskan dalam riwayat bahwa pada saat itu keledainya bersama dengan unta depan, sampai teman-temannya dari Bani Sa'ad berkata, wahai putri Abu Su'aib, apakah itu tungganganmu pada saat engkau berangkat? Kenapa bisa tiba-tiba kencang begitu? Kencang larinya. Apa kata Halimah? Demi Allah, aku dan pakai untuk mencari anak susuan. Itulah keberkahan setelah diambilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berada di dalam asuhan selama 2 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada ibunya, karena biasanya di daerah Jazirah Arab itu 2 tahun disusui. Setelah dikembalikan kepada ibunya, Halimatus Sa'diyah pun memohon dengan penuh pengharapan, semoga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih diberikan kepercayaan kepada Halimatus Sa'diyah untuk mengasuh. Dan pada saat itu ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, masih tetap mempercayakan kepada
asuhnya. Setelah kembali kepada Halimatus Sa'diyah untuk diasuh di usia 4 atau 5 tahun, di dalam riwayat yang dijelaskan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Al-Isra, di sana dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main dengan usia sebayanya. Pada saat itu datang malaikat Jibril menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaringkan di tanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Jibril berkata bahwa di saat segumpal darah ini masih ada pada dirimu, maka di saat itulah setan akan dirimu, sehingga dikeluarkanlah segumpal darah itu. Setelah dikeluarkan segumpal darah itu dari jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril mencuci jantung Rasulullah dari air samsang yang telah disiapkan dari baskong emas. Setelah dibersihkan, dicuci, dimasukkanlah kembali ke tempatnya seperti sedia kala jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itulah teman-teman sebaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlarian ke rumah Halimatus Sa'diyah menyampaikan bahwa Muhammad dibunuh. Sehingga pada saat itulah Halimatus Sa'diyah mendatangi tempat yang dimaksud, sehingga pada saat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampaklah muka dan rona yang telah berubah. Berkata bahwa aku melihat bekas belahan jahitan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan peristiwa itu Halimatus Sa'diyah merasa bahwa jangan sampai pada diri Rasulullah terjadi sesuatu, maka Halimatus Sa'diyah pun mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah. Setelah berusia 6 tahun, merasa bahwa saya ziarah kepada makam suaminya Abdullah di Madinah, di kota Yastrib. Maka berangkatlah dia Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya Abdul Muttalib. Dia pun kembali. Allah bertakdir lain. Aminah ibu di dalam perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, tepatnya di suatu tempat yang bernama Abwah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diasuh oleh, tepat di usia 8 tahun 2 bulan 10 hari kakeknya pun meninggal. Yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Suatu kisah yang diriwayatkan bahwa pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke negeri Sam. Pada saat tiba di suatu negeri yang bernama Busrah, tiba-tiba seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahira di kota Busrah yang biasa disebut dengan rahib, tiba-tiba melakukan penjemputan yang istimewa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya dengan kedatangan rombongan Rasulullah SAW bersama dengan pamannya Abu Talib. Pada saat itu seorang rahib ini dia langsung menemui lewat di sela-sela rombongan, kemudian memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rabb untuk alam semesta. Dia adalah rahmat bagi alam semesta. Kemudian bertanya Abu Talib kepada, apa sebabnya engkau mengatakan
bahwa ini adalah rahmat bagi alam semesta. Kemudian seorang pendeta yang bernama Bahira berkata, bahwa tidaklah aku melihat ketika engkau menaiki bukit, kemudian engkau turun dari bukit, semua yang engkau lewati, baik berupa bebatuan maupun pepohonan, semuanya bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah di dalam kitab saya dijelaskan, dan tidaklah bebatuan itu dan pepohonan itu kepada seorang nabi, sehingga pada saat itu disarankanlah Abu Talib supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibawa ke negeri Sam untuk berdagang, karena dikhawatirkan nanti di sana diperlakukan yang tidak baik oleh orang-orang di negeri Sam. Kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Talib. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu yang sudah ini, saya rasa cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.